Shalom dan selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Di pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 20 Mei 2022. Sungguh luar biasa pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita rasakan sampai hari ini. Oleh karena itu kita datang kepadanya mengucap syukur dan selalu meminta pertolongan. Mari kita siapkan waktu kita sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih atas hari indah, hari baru yang masih Engkau perkenankan kepada kami. Kiranya di dalam hari-Mu yang indah ini, kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu. Oleh karena itu kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu agar menjadi suluh dalam kehidupan kami, menjadi cerminan bagi kami dalam melakukan setiap langkah-langkah hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan mengerti firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrai. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Tema perenungan kita ialah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuolan pengantakna pena masalok. Pernahkah Anda melakukan perjalanan ke suatu tempat yang Anda rindukan tetapi akhirnya Anda berbalik ke arah tempat yang lain karena di tempat itu ada sesuatu yang lebih menarik? Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota, menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul agar jemaat dapat bertumbuh dalam imannya dalam perjalanan mereka menuju Asia. Paulus mendapatkan penglihatan bahwa seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dengan penglihatan itu, Paulus berkesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Mereka berlayar melalui Samotrai dan sampai di Neapolis, kemudian Filipi. Keduanya merespon panggilan Allah, sekalipun tantangannya lebih besar daripada daerah Asia. Mereka menunaikan panggilan Allah itu dengan setia. Mungkin kita sering mencoba mencari arah hidup berdasarkan pengalaman sendiri, tanpa melibatkan Roh Kudus, sehingga kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita hendaknya sadar bahwa seberapapun kita berusaha, maka ada saatnya
kita berhenti dalam kejenuhan dan ketidakmampuan kita. Karena itu melalui perkop hari ini, kita perlu belajar taat pada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati meneruskan rencana hidup kita yang tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Paulus dan Silas telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menghayati karya Roh Kudus bekerja dalam pelayanan mereka sehingga mengubah arah perjalanannya. Karena itu, percayakanlah hidup kita kepada Roh Kudus agar hidup kita sesuai dengan petunjuk-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh merasakan sukacita mendengar firman-Mu di pagi indah ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk selalu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan maupun usaha yang kami jalani ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat untuk menjalankan kehidupan kami. Bagi anak-anak-Mu Tuhan tuntun agar tetap setia dan tidak lalai dalam menjalankan kehidupannya. Bagi jemaat-Mu yang sakit dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah, Engkau selalu pegang, penguat dan menjadi penyembuh kepada hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, yang dalam setiap pergumulan, Engkau menjadi perisai kepada mereka melalui setiap pergumulan mereka. Yang dalam sukacita, kami mengucap syukur atas sukacita indah Tuhan berikan kepada kami. Begitupun bagi jemaat-Mu yang mungkin ada yang berulang tahun pada hari ini. Lengkapi sukacita jemaat-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Kami juga sehati memohon untuk orang tua yang memasuki usia indah. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, agar di masa tuanya tidak merasa kesepian, tetapi tetap semangat karena ada Engkau bersamanya. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara Konvensi Pendeta Nasional 3 Gereja Toraja yang berlangsung di Asrama Haji Makassar. Kiranya setiap acara demi acara berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan dan dapat memperoleh hasil yang disimpulkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami dan langkah hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau akan selalu menuntun, Engkau selalu menjaga, menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat.